Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, bersyukur pagi ini Lausa Meila bisa bersama-sama lagi dengan adik di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan meminta pertolongan oleh Roh Kudus untuk menuntun kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami dalam waktu tidur kami semalam, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan masih di dalam kitab yang sama dengan yang kemarin. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi pagi hari ini kita membacanya di ayat yang kedua, ketiga dan ayat yang ke-9 sampai 11. Lausa Meila akan membacakan, adik-adik juga bisa menyimak lewat screen HP yang ada. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali merenungkan tentang kehidupan Raja Saul. Nah pada kemarin Lausa Ika sudah menjelaskan kalau Saul ini tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Dia yang adalah seorang raja harusnya dia memimpin umat Israel untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Nah pada hari ini kita melihat ada lagi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel dan harusnya itu disampaikan kepada Saul. Samuel menyampaikannya kepada Saul bahwa Tuhan menyuruh Saul dan orang Israel pasukannya itu untuk menyerang bangsa Amalek. Nah adik-adik, bangsa Amalek ini atau orang-orang Amalek ini pada perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu menghalang-halangi atau mereka datang berperang melawan orang Israel. Sehingga di sini Tuhan memerintahkan orang Israel, memerintahkan Saul untuk berperang melawan mereka, untuk menumpas mereka. Nah, pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tadi kita melihat bahwa Tuhan menyuruh bahwa orang Israel dan Saul untuk menumpas semua, tidak ada yang terkecuali. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, entah itu kanak-kanak atau anak-anak yang masih menyusu. Nah juga lembu maupun domba, unta maupun keledai, semuanya harus ditumpas. Jangan mengambil jarahan atau jangan mengambil barang apapun dari orang-orang Amalek itu. Nah adik-adik, setelah mereka berperang, Saul menang, pasukan bangsa Israel menang, dan akhirnya adik-adik, Saul yang sudah tahu perintah Tuhan bahwa tidak boleh mengambil jarahan atau mengambil apapun dari orang Amalek ini dan menumpas semua orang,
Tapi nyatanya adik-adik, Saul tidak melakukannya. Dia malah membebaskan, dia menyelamatkan Agag, raja orang Amalek. Dan juga untuk lembu-lembu, binatang-binatang yang tambun, binatang-binatang yang baik, itu mereka bawa pulang. Mereka mengambil jarahan dan binatang-binatang yang buruk saja yang mereka bunuh. Yang baik-baik itu mereka bawa pulang. Adik-adik, melalui kisah Saul ini kita mau belajar bahwa ketika kita sudah mendengarkan perintah Tuhan, entah itu melalui lause, entah itu melalui mama papa di rumah, entah itu melalui tante-tante, om-om, ataupun oleh guru-guru di sekolah, maka dengarkanlah itu. Karena apa? Karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak mengikuti setiap perintahnya. Nah adik-adik, kalau adik-adik mendengar dari lause, ingatkan supaya jangan berbohong, ataupun juga dari orang tua dan para guru sekolah minggu, jangan menyontek, ataupun harus menghormati orang tua, harus mengasihi sesama. Nah maka adik-adik, kalau sudah tahu maka lakukanlah itu. Karena apa? Tuhan akan marah dan menghukum untuk orang-orang yang dengan sengaja sudah tahu perintah Tuhan dan melanggarnya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia melakukan perintah-perintahnya. Dan biarlah adik-adik dalam waktu-waktu kita ini, walaupun kita masih kecil, tetapi biarlah hidup kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan lewat menaati setiap perintah-perintah Tuhan bagi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus menaati perintah-perintah-Mu. Tolong kami yang masih kecil ini supaya mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami, biarlah Tuhan hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan tolong kami juga Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan harian kita di hari ini. Sampai bertemu pada hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ibadah sekolah minggu nanti. Dan biarlah adik-adik tetap jaga kesehatan. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.